Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Hotel Angker di Jember. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada suatu sore di bulan September 2019, saya mendapat tugas dari kantor untuk menghadiri rapat penting di Jember. Perjalanan ini menjadi kesempatan bagi saya untuk menikmati suasana Jawa Timur yang belum terlalu sering saya jelajahi. Saya memutuskan untuk naik kereta dari Surabaya agar bisa menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Kereta berangkat menjelang sore. Selama perjalanan saya duduk di dekat jendela, melihat hamparan sawah dan pegunungan yang perlahan ditelan gelapnya malam. Beberapa kali saya berbincang dengan penumpang lain, hingga salah satu dari mereka, seorang bapak parubaya, memberi saran yang terdengar aneh. "Mas, kalau di Jember, jangan nginep di hotel yang bangunannya tua-tua ya. Kadang ada yang nggak kelihatan tapi mereka tinggal di situ." Saya tersenyum sopan, menganggap itu hanya cerita iseng. Namun di lubuk hati saya sempat bertanya-tanya, ini apa maksud bapak tadi? Kereta tiba di Jember sekitar pukul 8 malam. Saya langsung menuju hotel yang sudah dipesankan oleh rekan kantor. Dari luar bangunan hotel itu tampak tua, dengan gaya arsitektur kolonial. Meskipun terlihat terawat, suasana di sekitar terasa sunyi dan agak menekan. Saat memasuki lobi, saya disambut lampu gantung besar dan beberapa ornamen antik di sudut ruangan. Resepsionis hotel, seorang pria tua dengan senyum ramah, memberi saya kunci kamar di lantai 3. "Semoga tidurnya nyenyak, Pak," katanya, sambil memberikan kunci manual berbentuk bulat dengan gantungan. Kayu bertuliskan nomor kamar. Saya naik lift yang kecil dan agak lambat, lalu berjalan menuju kamar saya di ujung lorong. Lorong itu panjang, dengan lampu yang remang-remang. Beberapa kamar terlihat kosong. Pintunya tertutup rapat. Suara langkah kaki saya menggema, seperti tidak ada penghuni lain di lantai itu. Ketika masuk ke kamar, suasananya terasa pengap meskipun AC menyala. Saya membuka jendela untuk menghirup udara segar. Dari jendela, saya bisa melihat taman belakang hotel yang gelap tanpa penerangan sama sekali. Hanya samar-samar terlihat karena sinar bulan. Udara dingin masuk, tetapi anehnya malah membuat saya merasa kurang nyaman. Saya memutuskan untuk segera tidur karena keesokan harinya harus bangun pagi. Namun sekitar pukul 1 dini hari, saya terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar ritmis, tapi cukup pelan untuk membuat saya bertanya-tanya. Dengan mata setengah terpejam, saya berjalan ke pintu dan mengintip melalui lubang intip. Tidak ada siapapun. Saya ingin coba mengabaikan, berpikir mungkin itu suara dari kamar sebelah atau lorong. Namun ketika saya kembali ke tempat tidur, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Saya memberanikan diri membuka pintu, tapi lorong itu kosong. Tidak ada siapapun. Udara di lorong terasa dingin, dan saya buru-buru menutup pintu. Kembali ke kamar, saya merasa ada yang tidak beres. Lampu kamar mandi tiba-tiba berkedip lalu padam. Saya menatap ke arah pintu kamar mandi yang setengah terbuka. Di tengah kegelapan saya merasa ada sesuatu yang bergerak tapi tidak jelas apa. Udara semakin dingin. Saya duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, jendela kamar yang tadi saya buka mulai berderit pelan, seperti ada yang menariknya. Saya melihat ke arah jendela, dan untuk sesaat saya merasa seperti ada bayangan berdiri di taman, memandang ke arah saya. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi tatapannya terasa menembus hingga ke dalam kamar. Saya terpaku, tidak mampu bergerak, hingga akhirnya saya memutuskan untuk menutup jendela dengan cepat dan menutup tirai rapat-rapat. Suasana kamar semakin berat. Saya hanya bisa berdoa dalam hati sambil menunggu malam berlalu. Suara ketukan tidak terdengar lagi, tetapi perasaan diawasi tetap ada. Seolah ada sesuatu di dalam kamar yang terus memperhatikan saya dari kejauhan. Setelah menutup tirai dengan terburu-buru, saya duduk kembali di tepi tempat tidur
mencoba menenangkan diri. Namun perasaan was-was terus menghantui. Kamar itu terlalu sunyi. Tidak ada suara lain selain detak jam dinding yang seakan semakin keras di telinga saya. Tiba-tiba suara samar terdengar dari arah kamar mandi. Bunyinya seperti air menetes, tik, tik, tik. Saya yakin tidak ada keran yang saya nyalakan sebelumnya. Dengan langkah pelan saya mendekati pintu kamar mandi. Lampu kamar mandi yang sempat berkedip kini mati total, meninggalkan ruangan itu dalam kegelapan. Saya berdiri di depan pintu kamar mandi yang setengah terbuka. Hati saya berdebar kencang, tetapi saya mencoba berpikir rasional. Mungkin benar-benar ada keran yang bocor, pikir saya, mencoba mengatasi rasa takut yang perlahan menguasai. Namun saat saya melangkah lebih dekat, suara tetesan air itu berhenti mendadak. Saya berdiri terpaku mengintip ke dalam, tetapi tidak ada apapun di sana. Hanya kegelapan pekat, rasanya seperti ruangan itu menyerap seluruh cahaya dan suara. Ketika saya hendak kembali ke tempat tidur, suara baru terdengar. Kali ini, suara langkah pelan di lantai, seolah ada seseorang yang berjalan di kamar, tetapi saya tahu persis saya sendirian. Langkah itu terdengar dari arah belakang saya. Dengan napas yang semakin berat, saya perlahan menoleh. Tidak ada siapapun di sana, tapi udara terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Menusuk hingga ke tulang. Saya mencoba untuk tidak panik, lalu meraih ponsel di meja samping tempat tidur. Cahaya dari layar ponsel terasa menenangkan meskipun hanya sedikit. Saya membuka aplikasi doa dan mulai membacanya pelan. Baru beberapa kalimat, ponsel saya tiba-tiba mati begitu saja. Baterainya masih 60% beberapa menit yang lalu, tetapi kini layar menjadi hitam total. Ketika saya hendak meletakkan ponsel itu kembali, saya mendengar suara pelan yang datang dari arah jendela. Suara seperti seseorang yang berbisik. "Buka!" Saya membeku. Suara itu pelan, seperti berasal dari balik tirai jendela yang sudah saya tutup rapat-rapat. Jantung saya berdegup kencang, dan tubuh saya mulai gemetar. Saya berusaha mengabaikan suara itu, tetapi bisikan itu semakin jelas. "Buka, aku ingin masuk." Rasa takut saya memuncak. Tanpa berpikir panjang, saya langsung meraih Al-Quran kecil yang selalu saya bawa di tas. Dengan suara bergetar, saya membaca doa sekuat yang saya bisa, berharap bisa mengusir apapun yang ada di kamar ini. Saat saya membaca doa, tiba-tiba tirai jendela itu berkibar dengan sendirinya, padahal tidak ada angin. Zainal memejamkan mata terus membaca. Hingga akhirnya suara bisikan itu perlahan menghilang. Saya duduk di tepi tempat tidur sepanjang malam, memegang erat Al-Quran itu, tidak berani tidur atau bahkan bergerak terlalu jauh. Suasana kamar masih terasa berat, tapi setidaknya tidak ada lagi suara atau gangguan yang muncul. Malam itu terasa sangat panjang. Saya masih duduk di tepi tempat tidur, menggenggam erat Al-Quran kecil di tangan saya. Udara dingin tetap menyelimuti kamar, tapi setidaknya suara-suara aneh dan bisikan dari arah jendela sudah tidak terdengar lagi. Saya mencoba berpikir positif, meyakinkan diri bahwa semuanya sudah selesai. Ketika suasana mulai hening, saya memberanikan diri untuk merebahkan tubuh. Walau mata saya tetap sulit terpejam, setiap bunyi kecil, bahkan suara detik jam, terasa begitu mengganggu. Dalam hati saya terus berdoa berharap malam segera berakhir. Entah karena kelelahan atau terbawa suasana hening, saya akhirnya tertidur. Namun mimpi yang datang tidak kalah anehnya. Dalam mimpi itu saya seperti berada di sebuah lorong yang panjang. Lorong itu mirip dengan lorong hotel, tapi dindingnya terlihat retak-retak dan gelap. Saya berjalan tanpa tujuan. Hingga di ujung lorong saya melihat pintu besar berwarna hitam. Di depan pintu itu, berdiri seorang wanita berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ia tidak bergerak, hanya berdiri membelakangi saya. Meskipun tidak ada suara atau gerakan, keberadaannya membuat bulu kuduk saya meremang. Tiba-tiba, wanita itu berbalik dan wajahnya terlihat pucat dengan mata hitam pekat. Ia tidak mengatakan apapun, hanya menatap lurus ke arah saya. Tubuh saya kaku, dan sebelum saya sempat bereaksi, saya terbangun dengan napas memburu. Ketika sadar, saya sudah berada di tempat tidur. Kamar masih seperti semula. Napas saya berat, tapi saya lega mengetahui itu hanya mimpi. Namun, ada sesuatu yang membuat saya merinding. Tepat di meja kecil dekat jendela,
Saya melihat sebuah vas bunga kecil yang sebelumnya tidak ada di sana. Vas itu berisi bunga mawar putih yang sudah layu, seperti telah ditinggalkan dalam waktu lama. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya di sana, atau kapan benda itu ada. Tapi karena sudah lelah dengan segala hal aneh di malam itu, saya memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Ketika akhirnya pagi menjelang, suasana kamar terasa jauh lebih ringan. Sinar matahari masuk melalui celah tirai, mengusir semua bayangan gelap yang sempat menghantui malam itu. Dengan sedikit keberanian, saya membereskan barang-barang dan bersiap untuk check out. Namun sebelum meninggalkan kamar, saya memutuskan untuk bertanya pada resepsionis mengenai vas bunga di kamar saya. Resepsionis itu, seorang pria tua yang sama seperti semalam, hanya tersenyum kecil. Itu vas lama, Pak. Biasanya hanya ada di kamar tertentu, katanya dengan nada santai. Mungkin tamu sebelumnya lupa membereskannya. Saya tidak ingin memperpanjang obrolan. Setelah mengembalikan kunci kamar, saya segera meninggalkan hotel dengan perasaan lega. Perjalanan keluar hotel terasa seperti melepaskan beban berat yang sempat menghantui sepanjang malam. Namun dalam hati saya berjanji, lain kali jika harus ke Jember lagi, saya akan lebih berhati-hati memilih tempat menginap. Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Pagi itu, setelah saya check out dan meninggalkan hotel, udara Jember terasa lebih hangat. Matahari sudah mulai menyinari kota, dan saya merasa sedikit lega karena akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Rapat yang saya hadiri di pagi hari berlangsung lancar, meskipun pikiran saya masih terganggu oleh kejadian semalam. Setelah selesai dengan urusan pekerjaan, saya berencana untuk kembali ke Surabaya. Namun saat saya berjalan menuju stasiun, saya tidak bisa menahan rasa penasaran. Saya ingin tahu lebih banyak tentang hotel. Itu tentang apa yang sebenarnya terjadi semalam. Dengan langkah ragu, saya kembali ke kawasan dekat hotel dan mencari tempat yang menjual makanan ringan. Di sana saya bertemu dengan seorang pemuda yang sedang duduk sambil meminum kopi. Saya memutuskan untuk berbicara dengannya, mencoba mencari informasi tentang hotel tersebut. Mas, maaf, boleh tanya sedikit? Saya mulai bertanya, mencoba terdengar santai. Saya kemarin dia menginap di hotel itu dan ada beberapa hal aneh yang terjadi. Pemuda itu menatap saya dengan tatapan kosong sejenak, lalu tersenyum, seolah tidak terkejut dengan pertanyaan saya. Yang hotel itu ya? Banyak orang yang bilang begitu, Mas. Itu memang punya cerita lama. Saya semakin tertarik dan duduk di meja yang sama. Cerita lama? Apa yang terjadi di sana, Crider? Pemuda itu meminum kopi, lalu mulai bercerita dengan pelan. Yang itu dulu adalah rumah besar, milik orang Belanda. Setelah mereka pergi, rumah itu dijadikan hotel. Tapi, beberapa penghuni hotel yang dulu sering merasakan hal-hal aneh, beberapa bahkan merasa seperti diawasi, atau mendengar suara-suara tanpa ada orang. Bahkan, ada yang melihat wanita berbaju putih dengan rambut panjang. Semua persis seperti yang saya melihat. Mendengar cerita itu, bulu kuduk saya kembali meremang. Saya tidak bisa berkata-kata, tapi dalam hati saya merasa aneh. Jadi semua yang saya alami semalam itu bukan hanya imajinasi saya. Kejadian itu memang bukan cuma cerita. Saya bertanya pelan. Pemuda itu mengangguk. Banyak yang bilang begitu. Mungkin kamu nggak akan merasa aneh kalau hanya datang sebentar. Tapi kalau menginap rasanya bisa beda. Mungkin itu sebabnya banyak orang yang bilang hotel itu angker dong. Saya termenung mencoba mencerna semuanya. Saya memikirkan apa yang saya alami semalam. Suara-suara aneh. Bayangan dan vas bunga yang tiba-tiba ada di kamar. Saya bertanya-tanya, apakah itu hanya kebetulan atau memang ada sesuatu yang lebih dalam? Pemuda itu melanjutkan, Iris ada cerita dari tamu yang menginap, ada yang merasa seperti dihantui di lantai 3, terutama kamar yang di ujung lorong. Beberapa orang mengaku melihat sosok bayangan wanita dengan wajah pucat di sana. Saya mengangguk, meskipun tidak tahu harus merasa lega atau semakin khawatir. Ternyata, kejadian yang saya alami bukanlah hal yang pertama kali terjadi di sana. Apakah kamu tahu kalau ada cara untuk mengusirnya? Saya bertanya lagi. Pemuda itu tersenyum samar. Ada yang percaya bahwa doa dan niat baik bisa membantu,
Kalau merasa ada yang aneh, jangan ragu untuk meminta perlindungan. Tapi, kalau kamu memang sudah merasa cukup, mungkin sebaiknya menghindari tempat seperti itu. Setelah mengobrol lebih lama, saya pun memutuskan untuk kembali ke Surabaya. Namun, pengalaman saya di hotel itu tetap terngiang. Saya tidak tahu apakah semua kejadian semalam benar-benar nyata, atau hanya permainan pikiran saya. Yang jelas, saya belajar bahwa ada tempat-tempat yang menyimpan kenangan dan cerita lama yang tak selalu bisa dijelaskan. Hari itu saya melanjutkan perjalanan pulang dengan perasaan campur aduk. Meski rasanya seperti sudah meninggalkan semua itu di Jember, saya tidak bisa melupakan suasana mencekam yang saya rasakan di hotel angker tersebut. Saya bertanya-tanya, apakah ada orang lain yang merasakan hal yang sama, atau jika hotel itu benar-benar menyimpan cerita-cerita yang lebih dalam lagi. Perjalanan pulang ke Surabaya terasa lebih berat dari biasanya. Kereta sore itu melaju pelan, melewati pemandangan sawah dan pepohonan yang kini tampak lebih sunyi. Pikiran saya masih tertuju pada hotel tua di Jember. Bayangan sosok wanita, suara ketukan pintu, hingga vas bunga misterius. Saya mencoba mengalihkan perhatian dengan mendengarkan musik dari ponsel, tetapi tetap saja bayang-bayang malam itu masih melekat. Di samping saya duduk seorang bapak berusia sekitar 50-an tahun. Kami awalnya hanya saling melempar senyum sopan, hingga akhirnya beliau mulai membuka percakapan. "Ait Mas dari Jember juga?" tanyanya ramah. "Iya Pak, kebetulan ada kerjaan di sana, Ray," jawab saya singkat. "Nginep di mana kalau boleh tahu?" tanyanya lagi. Entah kenapa, saya ragu untuk menceritakan pengalaman saya. Tapi akhirnya saya sebutkan nama hotel itu. Ekspresi bapak itu langsung berubah, datar, tetapi tatapannya seperti menyiratkan sesuatu yang ia tahu. "Oh, hotel itu ya?" gumamnya pelan sambil mengangguk. "Mas nginep di lantai berapa?" "Lantai 3 Pak," jawab saya spontan. Bapak itu mendesah pelan sambil memandang keluar jendela. "Sudah banyak cerita dari hotel itu Mas, apalagi di lantai 3. Katanya, dulu di sana pernah ada kejadian, seorang wanita yang tinggal di kamar ujung lorong. Dia mengakhiri hidupnya karena ditinggal tunangannya." Cerita itu membuat saya merinding seketika. Rasanya seperti semua kejadian semalam mulai masuk akal. Sosok itu sering menampakkan diri. Kadang di kamar, kadang hanya sekadar berdiri di taman belakang. Bis lanjut bapak itu dengan suara pelan. "Tapi jangan khawatir Mas, dia hanya penunggu yang lama. Selama tidak diganggu, biasanya dia juga tidak akan mengganggu lebih jauh." Saya hanya bisa mengangguk, tanpa tahu harus menjawab apa. Dalam hati saya bertanya-tanya, apakah kehadiran sosok itu memang hanya sekadar muncul karena menjaga tempat itu, ataukah ada alasan lain yang lebih dalam? Setelah obrolan singkat itu, saya memilih untuk diam. Pemandangan di luar kereta mulai berubah menjadi gelap, dan saya hanya ingin segera tiba di Surabaya. Ketika akhirnya kereta tiba malam harinya, saya merasa sedikit lebih lega. Udara Surabaya yang hangat terasa menyambut saya, jauh dari suasana dingin dan mencekam di hotel itu. Namun pengalaman tersebut tetap menghantui pikiran saya selama berhari-hari. Setiap kali saya menutup mata, saya masih bisa mengingat suara bisikan halus dan sosok samar di taman. Hingga beberapa hari kemudian, seorang teman kantor bertanya tentang perjalanan saya ke Jember. Saya menceritakan semuanya, tentang hotel tua itu, suara-suara aneh, hingga penjelasan bapak di kereta. Teman saya menatap saya dengan ekspresi terkejut, seolah cerita itu membangkitkan sesuatu di pikirannya. "Kamu nginep di hotel itu?" "Wah, kamu bukan orang pertama yang cerita begitu," katanya sambil menghela napas. "Dulu ada rekan kita juga yang nginep di situ. Malam harinya dia dengar suara orang menangis dari kamar sebelah, tapi ternyata kamar itu kosong." Cerita itu membuat bulu kuduk saya kembali meremang. Saya pun menyadari bahwa kejadian yang saya alami bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari misteri lama yang terus berulang. Entah sudah berapa banyak tamu yang mengalami hal serupa, namun satu hal yang pasti, hotel itu menyimpan cerita yang tidak semua orang bisa pahami. Beberapa hari setelah kembali dari Jember, saya mulai merasa semuanya kembali normal. Rutinitas kerja, pertemuan dengan teman-teman kantor, dan kesibukan sehari-hari mulai menyita perhatian saya. Namun meskipun kehidupan saya berjalan seperti biasa, ada satu hal yang masih sulit saya lupakan. Pengalaman di hotel tua itu.
Suatu sore ketika saya sedang duduk di kantor, ponsel saya berdering. Ternyata telepon dari seorang kerabat jauh di Jember. Kami jarang berkomunikasi, jadi saya sedikit heran. Setelah berbasa-basi sebentar, ia langsung bertanya, "Kamu sempat nginep di hotel yang dekat alun-alun itu ya?" Saya terkejut. Dari mana ia tahu? Iya, kok bisa tahu? Kerabat saya tertawa kecil di telepon. Tetapi suaranya terdengar agak gugup. "Cerita soal hotel itu sudah lama, Mas," katanya. "Gak cuma 1-2 orang yang ngalamin hal-hal aneh di sana. Kebetulan dulu saya juga pernah nginep di situ." Saya mendengarkan dengan seksama. Rupanya kerabat saya mengalami kejadian yang cukup mirip. Katanya waktu itu ia menginap di kamar yang berbeda, tapi tetap di lantai 3. Malam itu ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong. Ketika ia membuka pintu untuk melihat, lorong itu kosong dan sunyi. Tetapi anehnya suara langkah itu justru terdengar mendekat ke arahnya, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Yang paling bikin saya nggak bisa lupa, lanjut kerabat saya, waktu saya menutup pintu dan balik ke tempat tidur, kaca di kamar mendadak berembun, padahal AC nggak saya nyalakan. Di embun itu ada bekas jari kayak orang habis nulis sesuatu. Saya bergidik mendengarnya. Pengalaman itu hampir sama menyeramkannya dengan apa yang saya alami. "Terus gimana?" tanya saya penasaran. Kerabat saya tertawa kecil lagi, seolah berusaha menghilangkan rasa takut yang masih tersisa. Saya langsung baca doa dan gak berani tidur lagi sampai pagi. Pas pagi-pagi mau check out, saya tanya ke penjaga hotel, tapi mereka cuma bilang, "Sudah biasa, Mas, you know." Saya terdiam sejenak, membayangkan kejadian yang ia ceritakan. Memang ada kesan misterius yang sulit dijelaskan di tempat itu, seperti ada penghuni lama yang tidak ingin dilupakan. Pokoknya lain kali hati-hati kalau milih tempat nginep. Ia harus tambahnya sambil tertawa ringan. "Jangan sampai kejadian serupa terulang lagi ya." Percakapan itu membuat saya sadar bahwa pengalaman saya bukanlah satu-satunya. Mungkin hotel itu memang menyimpan cerita kelam yang akan terus menjadi bagian dari sejarahnya. Cerita yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah singgah dan merasakan keanehan di tempat itu. Malamnya, sebelum tidur, saya masih memikirkan semuanya. Suara-suara aneh, mimpi lorong gelap, dabiswan di jendela. Apakah itu hanya kebetulan? Atau ada pesan dari mereka yang tak kasat mata? Entahlah, yang jelas, perjalanan ke Jember telah memberi saya satu pengalaman yang takkan pernah saya lupakan. Malam itu, setelah berbicara dengan kerabat, saya mencoba untuk tidur lebih awal. Meski kepala sudah berat dengan rutinitas harian, rasa penasaran terhadap pengalaman di hotel tua itu masih mengganggu pikiran saya. Saya terus berpikir, apa mungkin ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan? Atau mungkin itu sekadar fenomena yang sulit dijelaskan? Keesokan harinya ketika di kantor, salah satu teman saya, Rudy, datang menghampiri meja kerja saya sambil membawa kopi. Dengar-dengar lu sempat ke Jember kemarin. Kok nggak cerita sih? Tanyanya penasaran. Saya tersenyum tipis. Biasa urusan kerja, Rud. Tapi ada satu kejadian di sana yang agak aneh. Rudy langsung duduk di kursi sebelah saya. Wajahnya terlihat serius, seperti sudah menduga apa yang akan saya ceritakan. Hotel tua itu ya? Banyak yang bilang angker ya Darwe. Saya mengangguk. Sedikit terkejut Rudy juga mengetahuinya. Kau tahu cerita soal hotel itu? Oh ya, gue pernah dengar. Itu hotel udah lama berdiri kan? Dulu katanya. Sering dipakai sama pejabat zaman dulu. Kalau ada kunjungan ke daerah situ. Tapi seiring waktu makin banyak kejadian-kejadian aneh. Makanya sekarang sering kosong. Cuma jadi tempat singgah buat yang nggak tahu sejarahnya. Sir, mendengar itu saya semakin tertarik. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sana? Rudy menghela napas sambil mengaduk kopinya. Nggak ada yang pasti sih. Ada yang bilang dulu pernah ada tamu yang meninggal di kamar lantai 3, tapi katanya wajar karena sakit. Ada juga yang cerita kalau hotel itu berdiri di atas tanah bekas perkebunan tua peninggalan Belanda. Cuman kalau gue pikir-pikir, itu lebih ke aura tempatnya aja, bukan kutukan atau semacamnya. Dan saya merasa sedikit lega mendengar penjelasan itu. Setidaknya menurut Rudy, semua ini bukan karena sesuatu yang mengerikan, seperti teror berkelanjutan atau kutukan. Mungkin saja tempat itu hanya menyimpan energi lama yang masih terasa sampai sekarang. Gue yakin kalau kita niat baik dan gak macem-macem, gak akan ada yang gangguin.
Kau tambah Rudi sambil menepuk bahu saya. Ya, lu anggap aja pengalaman kemarin itu sebagai pengingat. Kadang kita suka lupa kalau ada hal-hal di sekitar kita yang enggak kelihatan tapi tetap ada. Kalimat itu membuat saya berpikir, mungkin benar kata Rudi, tempat-tempat seperti itu menyimpan sejarah panjang yang meninggalkan jejak tersendiri. Bukan sesuatu yang jahat atau mengerikan, melainkan energi yang bertahan dari masa lalu. Setelah percakapan itu, saya merasa jauh lebih tenang. Pengalaman saya di hotel tua di Jember memang aneh, tapi bukan berarti harus selalu ditafsirkan sebagai hal buruk. Kadang, hal-hal seperti itu hanya mengingatkan kita bahwa dunia ini lebih luas dari yang bisa kita lihat. Sore harinya, sebelum pulang kerja, saya menerima pesan dari kerabat saya di Jember. Mas, kapan-kapan kalau ke Jember lagi nginep di rumah aja ya. Nggak usah di hotel itu lagi, tulisnya dengan nada bercanda. Saya hanya tertawa kecil sambil membalas, iya. Kapok deh nginep di sana lagi. Namun, jauh di dalam hati saya tahu pengalaman itu akan selalu saya ingat. Tidak sebagai teror atau mimpi buruk, melainkan sebagai cerita yang bisa saya bagikan. Sebuah perjalanan ke tempat asing yang memperlihatkan sisi lain dari kehidupan yang jarang kita sadari.